Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Bang Fatu tadi sempat terpotong, silahkan lanjutkan. Iya, saya ingin menegaskan bahwa orang berpolitik itu siap di-reject, siap didukung, tidak boleh dihukum. Nah, kalau dihukum itu wataknya bukan lagi otoriter tuh, tapi bahkan kolonial. Nah, ketika BEM UI mengeluarkan statement, di-reject sama Bang Ade Armando. Bang Ade pun juga mengalami rejekan kan. Nah, jadi oleh karena itu, kalau responnya Bang Ade seperti itu ya wajar. Sebagai bentuk dari rejectnya Bang Ade terkait sikap-sikapnya BEM UI. Nah, jadi kalau seandainya ngomong substansi ya, saya kira sih kita siap sampai pagi lah. Ya, ada kok argumen-argumennya. Bang Ade tadi menyampaikan, saya pun siap. Tapi kan ketika dilempar ke publik, ini udah jadi statement publik dan publik bisa bilang Taliban, radikal. Ada yang kayak gitu cara berpikirnya, ya kan? Tapi kita pun ketika saya juga nyampein sesuatu, misalnya saya bilang saya kontra nih sama narasi BEM UI misalnya. Saya pun juga menyadari pasti akan di-reject juga gitu. Nah, jadi saya ingin bilang bahwa kawan-kawan BEM UI ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga gitu. Dan tidak ada hukuman. Tapi kemudian kan BEM UI tidak kemudian bilang, oh saya tidak siap untuk dikritik, saya anti kritik, kan tidak juga. Iya, tapi dalam faktanya ketika ada pembungkaman, kan gak ada yang dibungkam. Cuman dipanggil, dua hal yang berbeda. Panggil, bungkam, beda. Baik, Gitu pembungkaman. Bang Fadli ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Effortless Genius ini Bang, di Twitter. Apa yang membuat dosen dan rektorat kalut dan mudah tersulut? Bukankah mahasiswa dituntut kritis menyampaikan pendapatnya? Apakah ini pertanda demokrasi telah mati dan setiap bibit baru harus patuh dan tidak netral walau kenyataannya jauh dari ekspektasi kebenaran Bang Fadli? Ada juga nih buat Bang Fadlison juga Bang masuk Bang, ada beberapa banyak Bang. Katanya Diborong, Bang, ini langsung, Bang. dari @ds Usman, kebebasan itu yang mulai kan mahasiswa tahun 98 katanya dan juga menjadi kenikmatan mereka saat itu. Kenapa sekarang kemudian pejabat-pejabat tersebut takut dikritik oleh mahasiswa? Apakah takut tumbang atau memang nggak mau dikontrol aja, maunya benar sendiri? Memang benar begitu Bang? Ya, sebelum saya menjawab itu, terima kasih. Saya menyatakan juga turut berduka cita atas tenggelamnya kapal tadi yang kita tunggu juga dan kita saksikan proses evakuasinya. Mudah-mudahan banyak yang selamat. Ya, benar. Terima kasih. Pertama saya ingin masuk kepada slogan UI ya. Saya ini alumni UI S1 dan alumni UI S3. Tahun doktor. berapa Bang? Tahun 90-an, S3-nya kemarin. Juga pernah mewakili UI sebagai mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Luar biasa. Dan di tingkat nasional. Boleh dong Catatannya, Bang? kasih tepuk tangannya dulu boleh dong ini. Geng Alumni UI ya. Mapres, geng Mapres, geng BEM, geng aktivis. Dan juga saya aktivis. Saya termasuk di awal dulu ikut memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa UI. Iya. Di tahun 90-an awal, tahun 92, 93, 94, ya, 95 dan seterusnya. 98 saya tidak. Saya udah jadi anggota MPR waktu itu. Ya, Terlalu luar biasa. 97 sudah jadi anggota MPR. Nah, slogan UI itu adalah Veritas Probitas Justitia. Nah, walaupun itu terkenalnya belakangan ya, waktu zaman saya mahasiswa itu belum ada itu Veritas Probitas Justitia atau belum. Zaman aku Bang itu. Nah, baru kan berarti. Zaman aku. Artinya itu adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jadi itu nilai-nilai luhur yang ingin dijunjung oleh UI sebagai universitas. Dan saya kira dari sinilah kita harusnya berangkat. Apakah ini cuman lip service doang? Ya. Kejujuran, kebenaran, keadilan dari Civitas Akademika UI atau betul-betul mau diterapkan? Nah, saya ingin berangkat dari situ bahwa persoalan di perguruan tinggi memang belakangan ini karena otonomi perguruan tinggi itu semakin tidak independen. Apalagi ketika rektor dipilih oleh presiden, ya, tidak lagi oleh senat guru besar atau ada campur tangan juga biasanya dari Kemendikbud berapa persen gitu ya. Tetapi dengan adanya pemilihan itu oleh kekuasaan, ya, dalam arti ini, maka kebebasan akademik menurut saya terancam. Karena tentu saja pasti ada konflik kepentingan dalam hal ini. Sementara kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, termasuk dari zaman kolonial sekalipun, itu justru mahasiswa itu menjadi agen perubahan, ya, agent of change. Itu pasti semua aktivis itulah
pasti tahu gitu. Dan saya banyak dulu menulis tentang sejarah gerakan mahasiswa. Iya, Bang Fadli, Ya. tapi Anda melihat beberapa postingan terakhir dari BEM UI ini yang kemudian dikatakan oleh Bang Fadli juga ini adalah bagian dari berpolitik. Anda melihat hal yang sama? Ya mahasiswa emang nggak boleh berpolitik. Mahasiswa ya harus berpolitik. Sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? Untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan. Bukan untuk suatu kepentingan begitu ya? Probitas, dan justisia kalau mahasiswa UI. Kan itu, membela kebenaran, membela keadilan, ya, membela apa tadi satu lagi, kejujuran. Jadi menurut saya itu politiknya. Anda melihat sekarang- ada kalau suatu di UI, kepentingan? apa? Melihat ada suatu kepentingan di sana? Ya harus ada kepentingan dong. Kalau orang sudah membela, berarti kepentingannya apa? Kepentingan rakyat menurut saya. Ya, kalau misalnya dalam hal ini dikatakan king of lip service, itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali Tapi itu. dengan visual diberikan mahkota simbol Itu negara biasa, itu pernah ada satu majalah nasional ya terkemuka malah panjang tuh hidungnya bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrim lagi. Ini juga tidak ada masalah. Ini demokrasi dan tadi disampaikan juga Pak Jokowi sendiri tidak ada masalah. Yang mengherankan adalah kenapa responnya justru dari pimpinan UI sendiri, Dan rektorat juga dalam beberapa hal ini. dosennya. Ya, termasuk Pak Ade Armando. Biasanya kalau di masa lalu itu yang menjawab kritik itu ya pemerintah, bukan sivitas akademikanya. Biasanya sivitas akademika itu melindungi mahasiswa. Dulu Profesor Mahar Marjono, rektor UI, membela para mahasiswa Karena ketika peristiwa kemudian Malari. pemanggilan Saya waktu terhadap- demonstrasi, walaupun saya juga dipanggil, saya juga menyatakan sikap gitu ya, juga tidak ada masalah. Karena Bisa begini memahami. Bang Fadli, beberapa panggilan yang dilayangkan kepada BEM UI dari rektorat itu kemudian ada yang kemudian mengatakan bahwa diawali dengan adanya pernyataan dari Fajrul. Bang Fajrul yang kemudian juru bicara presiden yang menyatakan bahwa tindakan dari BEM UI, Iya. mahasiswanya merupakan tanggung jawab dari universitas. Jadi kemudian ada pemanggilan di sana. Ya itu kan satu proses yang sudah menjadi realitas kan. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara presiden. Kemudian direspon oleh pimpinan dari Sivitas Akademika di Universitas Indonesia. Itu merasa terganggu, melakukan pemanggilan di hari Minggu lagi kalau tidak salah. Ada hal yang aneh di sana. Ya, kayaknya kan berarti super darurat. Baik, Mas Ade Kemudian perlu ditanggapi diminta, dulu ini. Bang Fadli, diminta untuk take down, ya. Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian presiden juga membuat satu statement seperti Baik, itu.